الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الأجور وعلى آله وأصحابه الفائزين بالأجور وبعد. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Wujud cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahabi Salafi berkata tidak boleh pakai sayyidi karena mereka tidak tahu hadisnya. Padahal ada hadisnya, ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Angkalingero Salafi, angkalingero Wahabi, itu hadisnya. Aja nak curut maka ada sedikit bid'ah. Taksia juga dia mereka katakan bid'ah. Barasanji juga bid'ah. Termasuk yang diucapkan oleh protokol mengirimkan Al-Fatihah. Tidak sampai. Kalau saya pribadi mengirimkan WA kepada Haji Abdul Hamid, sampai tidak? Halo? Sampai tidak? Kepada Ustadz Hizbul, saya kirimkan WA, sampai tidak? Melalui apa? Buatan manusia saja sampai. Apalagi yang membuat manusia. Logika saja dipakai, sudah diterima. Apalagi kalau iman. Inilah jamaah Isya dan jamaah Tarawih insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah merupakan suatu pintu yang tidak boleh tidak dilalui oleh setiap makhluk yang bernyawa. Hanya banyak di antara kita yang beranggapan berbeda-beda di sekitar penyebab kematian. Ada yang mengatakan penyebabnya orang mati karena kencing manis. Itu tidak benar. Buktinya sudah banyak orang kena kencing manis, ternyata masih hidup. Kalaman nama doko. Kalau ada orang yang mengatakan penyebabnya orang mati karena tekanan darah tinggi, juga tidak benar. Buktinya sudah banyak orang kena penyakit darah tinggi, juga masih hidup. Kalamanna kiru panginna. Kalau ada yang mengatakan penyebabnya orang meninggal karena ditabrak mobil, lebih-lebih tidak benar. Buktinya sudah banyak orang habis ditabrak mobil, ternyata masih hidup. Termasuk yang ceramah pada malam ini. Tahun 1999, kurang lebih 8 Ramadan, saya ditabrak mobil dan alhamdulillah masih hidup sampai detik ini dan memberikan wejangan di sana sini. Insyaallah besok saya di Masjid Raya, sekedar info. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Lalu apa penyebabnya orang meninggal? Saya tanya dulu. Bapak, Ibu sudah divaksin? Halo? Sudah divaksin? Sudah? Tata aja nilai tak mati. Tata aja nih. Ini gak suruh tak vaksin. Magai. Nasabak tahu dek naik vaksin. Tahu pura vaksin. Pasti mati. Ya toh? Karena Al-Quran mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti mengalami kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Setiap manusia pasti melalui pintu kematian itu. Itulah perlunya hadirin sekalian sebelum kita meninggal. Yang perlu diwanti-wanti di dalam Al-Quran dikatakan, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakar? Qalu semua menjawab, lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin.
Saya masuk neraka karena tidak salat. Saya masuk neraka karena tidak memberi makan kepada orang miskin. Itulah sehingga ada 3 golongan yang minta kembali nantinya setelah meninggal. Weh, itu kamu lampu ini? Itu apa? Dia bisa ceramah talimel ibatasi. Korupsi dia gak batasi. Minyak gorengnya dia gak batasi hargana. Laku rasiri. Megan bilau no. Dia mau kena belok no. Tanra nama kurasiri. Coba pemerintahan Jepang ya rometa ni no nah. Ditengarai saja korupsi sudah minta turun. Nah sekarang mana selesai di matu. Ya ini manipulator. Sebab kenapa? Samannya orde lama orang mencuri di bawah meja. Samannya orde baru orang mencuri di atas meja. Saman reformasi mejanya yang hilang. Sapu nama alu Megawati. Pada manasak di komelo tu materu pada melo lo pega tu kena mate. Mate tahu pak. Ajak kalau tu maseke. Ajak kalau tu makut tu masumpajang. Iya miro bokong, dene bokong miro toye. Tidak dibawa itu bekal yang namanya rumah, tidak dibawa yang namanya harta, kecuali kalau kita sedekahkan baru dibawa. Itulah sebabnya tadi saya katakan 3 golongan minta kembali setelah meninggal. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang beramal saleh. Yang ketiga adalah orang kafir. Orang yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu falyukrim falyakul khairan aw liyasmut. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, mengimani yang tidak kelihatan. Sebab kalau sudah kelihatan bukan berarti mengimani mapatong manibawang asanna. Kemudian yang kedua orang yang beramal saleh. Ya Allah kembalikan saya ke dunia. Belok ke maga. Saya mau tambah amal saleh saya ya Allah. Maka dia pengalatala igana ni umur warek ko dek mobi mujampang minta napa ko mati mau napa ko mel masuk sekali. Sudah banyak umur saya berikan, sudah banyak kesempatan saya berikan, tapi kau tidak pernah meningkatkan amal salehmu. Tidak ada lagi gunanya kau minta. Yang ketiga yang minta kembali adalah orang kafir. 2 golongan tadi ini minta kembali karena menyesal, tetapi penyesalannya ada akhirnya. Sedangkan orang kafir penyesalannya tidak ada akhir. Kenapa? Fiha khalidun, dia kekal berada di dalam neraka. Nah oleh sebab itu yang 2 beriman kembali untuk meningkatkan iman. Sedangkan yang kedua adalah orang saleh, mau juga meningkatkan amal salehnya pada saat di dunia. Padahal waktu ya rengi umur malam pede nang kana jampang amal salah ni bawa na jamah. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, ada satu riwayat. Seorang ibu meninggal suaminya. Akan aseng mati to gani kasih lagi kude ini agak sampari kade ini agak wewe sidura de agak dalalai. Maka dai nabita, maka dai sahabae, Bu, jangan kelewatan larut dalam kesedihan kalau kita meninggal keluarga kita. Maca tuh ya. Coba kau yang rasakan, kamu juga yang demikian. Bayangkan terkeren dari ibu. Datang lagi sahabat yang kedua najelok to, sahabat yang ketiga najelok to. Terakhir datang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jangan kelewatan bersedih. Kalau ada musibah seperti ini kita sabar. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maca to ye mapak guru ye. Coba gara iko rasakan ni. Nulle taliwat-liwat ucapan daripada yang saya lakukan sekarang. Nabita na jallok-jallok to. Setelah beberapa lama kemudian pulang. Walaupun bagaimana sedihnya orang pasti ada berhentinya. Walaupun lebat hujan, begitu lama pasti ada saatnya berhenti. Begitulah juga ibu ini tadi. Setelah selesai, akhirnya sahabat mendekatinya. Bu,
Tahukah ibu yang menasihati yang terakhir? Kata ibu, tidak. Tanra taliwakna rosedihna. Tidak, kata sahabat, itulah Rasulullah Muhammad SAW. Masilung, akhirnya dia pergi mendatangi Rasulullah dan minta maaf. Kita tahu Rasulullah sebelum dimintai maaf, Rasulullah sudah memaafkan kita. Subhanallah, mamarik aku bertokoh ini sebagai umatnya. Akhirnya beberapa tahun kemudian setelah meninggalnya suaminya, ada yang melamarnya lebih tampan daripada suaminya. Ada yang melamarnya lebih tinggi imannya daripada suaminya, lebih berilmu daripada suaminya, lebih berharta daripada suaminya. Apa yang dia katakan ibu tadi? Alhamdulillah, nala rupalik dece matilah kaiku. Kita nih. Makanya jangan kita larut dalam kesedihan. Kita harus ambil hikmahnya. Kalau itu yang kita lakukan dengan kesabaran, dengan mengucapkan innalillah, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mega punya maka kuahe tobat tapi kumat kembali. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kemudian orang tua, mari kita aja boto, mari kita aja minum, mari kita aja mempangadi, tobat nak. Tanya tobat itu tahu jauh. Kalau masih muda orangnya, itu baru tobat. Tapi kalau sudah tua, baru berhenti minum, berhenti judi, berhenti ini dan itu semua. Tahu jauh nih. Dia ini nulis kasih si bawah. Nauzubillah. Jadi dua hal inilah sesuai dengan judul tadi, mati dan tobat. Sebelum kita meninggal, mari kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada kesempatan subuh bisa saya lanjutkan. Minallahil musta'an wal tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ila liqa fi amanillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.